Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Akmaluniam dari Prodi Teknik Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai berbagai fitur dari proyek yang telah saya buat, yaitu sebuah sistem informasi geografis Desa Mayonglor. Nah, langsung saja kita akan masuk ke proyeknya. Di sini saya menggunakan teknologi dari Laravel ya sebagai backend maupun frontendnya. Di sini kita buka terminal, kita akan masuk ke folder dari project yang telah saya buat di development Laravel Tes Mayonglor. Nah, di sini kita akan langsung saja menjalankan sebuah servernya. Kita ketik composer run dev. Sekarang servernya sudah running. Kita bisa buka di localhost dengan port 8000. Di sini kita langsung saja klik control lalu klik. Nah, sekarang ini adalah project yang telah saya buat, yaitu sistem informasi geografis desa. Di sini saya membuat sebuah landing page-nya, yang dimana di bagian hero section ini saya menampilkan ya sebuah informasi awal lah, dan juga di sini juga ada tombol pencarian yang dimana itu akan mencari titik lokasi yang kita akan praktekkan nanti. Kalau kita scroll, di sini ada bagian demografi desa, yang dimana ini menampilkan sebuah data kependudukan. Kalau kita lihat di sini, untuk data total penduduk itu ada 12.000, kepala keluarganya ada 122, jumlah laki-laki 6.000 dan jumlah perempuan 6.000. Di sini di bagian tentang kami akan menampilkan informasi detail mengenai Desa Mayonglor. Di sini ada bagian statistik dan data, di mana di sini menampilkan sebuah sebaran fasilitas desa. Dalam contoh ini saya sudah menyiapkan sebuah 3 data ya, yaitu satu data pendidikan, ekonomi dan bisnis, dan juga fasilitas umum. Nah, di bagian ini adalah peta digital interaktif. Kita bisa zoom in dan zoom out, dan juga bisa melihat batas wilayah yang telah disimpan. Di sini ada batas wilayah, ada penggunaan lahan dan sawah, dan ada juga bagian lapangan mayong. Di sini juga ada bagian titik lokasi. Kalau kita klik juga akan menampilkan informasi dari titik lokasi tersebut. Di bagian pencarian ini juga bisa kita lakukan ya secara interaktif. Misal kita akan menghilangkan batas wilayah, di sini akan hilang. Lanjut, di bagian bawah ini hanya menampilkan informasi akhir. Nah, kita akan masuk ke jelajahi peta. Karena tadi peta yang disediakan di landing page itu terlalu kecil, di sini kita bisa klik jelajahi peta. Nah, di sini tampilannya untuk mapnya itu lebih luas dan tentunya lebih interaktif. Kita bisa melihat di bagian kiri ini ada bagian tab layar, lokasi, dan info. Di bagian layar sendiri kita juga bisa melakukan secara interaktif ya. Kita bisa klik batas wilayahnya, bisa hilangkan, bisa menampilkan. Di bagian lokasi sendiri ini akan menampilkan ya data titik lokasi yang telah ditambahkan di dalam sistem ini. Kita bisa klik SDN Negeri 1 Mayonglor. Nah, nanti secara otomatis ketika kita klik dia akan menuju ya ke tempat titik lokasi tersebut, sekaligus menampilkan detail informasi mengenai titik lokasi tersebut. Di sini ada SD Negeri 1 Mayonglor, ada deskripsinya, dan juga ada sebuah tombol berupa fokus di peta. Kalau kita klik, dia akan menampilkan dan akan mengunjung secara otomatis. Kita klik. Nah, begitupun juga dengan yang lainnya. Ketika kita klik gms.lgarage, maka akan otomatis pindah ke titik lokasi.
bagian info sendiri di sini ya menampilkan sebuah informasi dasar lah mengenai Desa Mayalor itu sendiri. Ini untuk bagian landing page. Kita akan masuk ke fitur utama dari sistem informasi geografis ini. Kita akan masuk ke admin. Nah, ini adalah tampilan dari login sistem informasi geografis. Saya sudah menyediakan email dan password. Saya akan langsung masuk. Setelah terisi, kita bisa klik masuk ke dashboard. Oh sorry, salah. .id. Nah, berikut adalah tampilan dari dashboard admin. Di sini menampilkan sebuah chart ya berupa titik lokasi, batas wilayah, infrastruktur, penggunaan lahan. Selain itu juga ada menampilkan ya total luas batas wilayah, total panjang infrastruktur, dan juga total luas penggunaan lahan. Di sini saya juga menampilkan sebuah diagram ya. Ada 3 diagram di sini yang dimana akan menampilkan distribusi lokasi per kategori, jenis infrastruktur, dan juga jenis penggunaan lahan. Kita scroll, kita di sini akan disuguhkan ya lokasi dan batas wilayah yang telah kita tambahkan. Nanti akan otomatis masuk di sini. Di sini di bagian admin juga disediakan peta overview ya, yang dimana akan menampilkan batas wilayah, titik lokasi, dan yang lainnya. Di sini ada daftar lokasi. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke sidebar. Di sini ada bagian peta interaktif. Nah, di bagian ini sendiri kita bisa menambahkan sebuah data. Salah satunya ada batas wilayah, infrastruktur, penggunaan lahan, jalan, dan juga titik lokasi. Sebagai contoh, saya akan menambahkan satu titik lokasi baru. Kita langsung saja klik bagian tambah di sini. Di sini mode menggambar sudah aktif ya. Kita bisa langsung memetakan titik lokasi. Misalkan di sini kita klik. Nah, nanti akan otomatis ya akan didirect. Dan kalau kita lihat di sini bagian latitude dan juga longitude akan terisi secara otomatis ketika kita memilih suatu titik lokasi. Langsung saja di bagian nama lokasi, misalkan kita pilih my home, rumah gitu. Untuk kategori kita pilih fasilitas ya, katakan fasilitas. Ini hanya contoh ya. Untuk deskripsi sendiri ini bisa opsional, dan tentunya juga untuk bagian gambar kita juga bisa kita tambahkan secara opsional ya. Untuk deskripsi saya akan isi dengan my home, dan lalu kita klik simpan lokasi. Nah, di sini otomatis akan tersimpan dan berhasil, dan kita akan coba cek di bagian landing page apakah sudah tertambahkan. Kita masuk ke jelajah peta. Nah, di sini kalau kita klik ya bagian sini, ini adalah data yang telah kita tambahkan, yaitu my home. Lanjut, di sini di bagian sidebar ada juga tombol untuk batas wilayah, infrastruktur, penggunaan lahan, dan juga kependudukan. Kalau kita klik batas wilayah, di sini akan menampilkan daftar batas wilayah yang telah kita tambahkan. Untuk menambahkan data juga kita bisa klik tambah batas. Di sini untuk infrastruktur pun juga sama, demikian menampilkan daftar infrastruktur. Begitupun juga dengan penggunaan lahan. Nah, di sini untuk kependudukan saya telah membuat ya sebuah data yang dimana kita bisa edit data di sini. Kita misalkan update total penduduk jadi 12.200. Untuk perempuannya sendiri kita tambahkan 6.200. Nah, sekarang kita bisa klik simpan perubahan di sini. Di sini di bagian data kependudukan
saya juga telah mengelompokkan ya untuk kelompok usia, tingkat pendidikan, agama, dan juga pekerjaan. Lanjut ke bagian laporan. Di sini kita bisa mengekspor ya data berupa CSV. Di sini kita bisa memilih mengekspor semua data, atau hanya titik lokasi, atau hanya batas wilayah, atau hanya infrastruktur dan penggunaan lahan. Di sini sebagai contoh saya akan mendownload semua data. Kita klik saja download CSV, maka akan otomatis terdownload data CSV-nya. Untuk bagian PDF sendiri, di sini kita juga bisa ekspor ya untuk berupa PDF. Kita bisa klik buka laporan. Nah, ini akan menampilkan ya data yang akan diubah menjadi PDF. Untuk mendownload PDF, kita bisa klik Ctrl P. Nah, di sini sudah ditampilkan, kita klik Save. Nah, maka akan otomatis terdownload. Kita akan coba buka data PDF-nya. Nah, ini adalah tampilan dari PDF yang telah didownload. Di sini juga ada bagian import data ya. Nah, di bagian import data ini kita bisa mengimpor ya data dari pemetaan dari aplikasi QGIS berupa GeoJSON. Di bagian peta interaktif ini, kalau kita lihat di bagian sini ada fitur upload GeoJSON. Di sini kita bisa mengimpor ya dari hasil ekspor QGIS berupa pemetaan wilayah, titik lokasi maupun jalan. Jadi ini adalah aplikasi sistem informasi geografis Desa Mayang Lor yang telah saya buat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.